Pagi-pagi kita ngomongin pengamen ya. Di kota, di kota-kota besar terutama ya, seperti Bandung, Jakarta, Cimahi, itu di pemukiman, masuk ke dalam gang itu pengamen sehari itu bisa 2-3 kali ada, bergantian. Dan untuk pengamen yang masuk ke gang, menurut pandangan saya itu mereka bukan pengamen tapi mereka pengemis. Lah kok bisa? Iya, mereka itu datang kalau ada rumah yang pintunya kebuka sedikit, dia langsung ngedreng nyanyi lah dia. Emang dia lama nyanyi ya, tergantung kapan yang di dalam rumah itu dia ngasih uang. Misalkan ada yang baru nyampe, dia baru beberapa detik baru mainin gitar, dikasih uang langsung pergi, bukannya nyanyi. Kalau memang pengamen itu bukan pengemis, maka mereka itu akan nyanyi sampai lagunya beres, dibayar ataupun tidak dibayar. Karena kan nggak ada yang nyuruh dia ngamen, nggak ada yang nyuruh nyanyi depan rumah kita. Itu kemauan mereka sendiri. Tapi ya realitanya kan pengamen itu dia datang ke depan rumah orang, dia nyanyi, dia tiba dikasih uang langsung pergi. Artinya seolah-olah orang yang ngasih uang pun bukan karena menghargai itu sebagai pengamen, bukan menghargai apa yang dia nyanyikan, tapi gampangnya pergilah, pusing nih, berisik nih dikasih gopek, nih dikasih 1.000. Dan untuk pengamen yang di gang itu, yang masuk ke gang, saya sempat ngobrol, saya kenal juga ada orang, dia ngomong sendiri sebetulnya hati itu malu katanya ngamen, karena ngamen itu sama dengan ngemis. Kita datang nyamperin rumah orang, kita nyanyi, nggak dikasih nunggu, dikasih langsung pergi. Ya kan pengemis kayak gitu. Emang ada pengemis yang setelah misalkan dia dikasih apa, dikasih uang, dia masih bilang, "Bu, kasihan saya Bu." Kan enggak, pasti ya berhenti, pergi. Begitupun dengan pengamen. Dan lebih parah lagi untuk pengamen yang di jalan itu, sebagian ya, nggak semua, sebagian itu udah malah seperti penjahat, seperti ya penjahat. Malah sempat kejadian juga waktu saya dari Jakarta mau ke Bandung, mau pulang, ada pengamen segrup itu ada 3 orang kalau nggak salah ya, saya lupa 3 apa 5, segitu 3 orang mungkin. Dia nyanyi, setelah dia nyanyi dia minta uang tuh dari depan sampai ke barisan belakang. Mungkin dia rasa gitu ya, uang yang dia dapat itu sedikit banget dari satu bus penuh, mungkin hanya sekitar 20% yang ngasih. Dan dia ngomong ke depan, daripada saya melakukan kekerasan, lebih baik saya ngamen. Intinya minta dihargai, minta dikasih uang. Dia balik lagi ke depan, minta uang lagi, ngasih lagi. Itu hampir semua orang ngasih, 90% ngasih. Bahkan yang tadinya nggak ngasih itu karena nggak ada receh, ya mereka keluarin uang yang gede, yang 5.000, yang 10.000. Satu kali ngamen itu perkiraan itu ratusan ribu itu dia dapat sekali ya, dengan cara yang mengancam. Dan di lampu merah itu ya, anak jalanan mereka ngamen. Emang mereka ngamen? Bukan, mereka tuh ngemis. Modal. Iya, karena skill mereka nggak ada. Cuman ngandelin nyari kasihan orang di lampu merah, gitar seadanya, pakai sendal jepit, kadang nggak pakai sendal, celana bolong ya, kotor ya, mungkin udah berapa bulan nggak dicuci. Ya emang akan ada orang yang terhibur
Ya enggak lah, itu sama dengan ngemis. Jadi kalau ada pengamen yang nonton ini dan ngerasa tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya bilang berhentilah ngemis, apalagi orangnya masih sehat. Dan untuk orang yang ngasih ke pengamen ataupun ke pengemis, ngasih uang, dia berpikir akan menjadi lebih baik, uangnya akan berguna, ya pasti berguna. Tapi apakah akan membuat mereka berhenti dari pekerjaan itu, salah besar. Makanya saya sempat melihat penyuluhan gitu ya. Koin yang Anda berikan akan menyengsarakan mereka. Tulisannya seperti itu di poster. Sekarang masih ada atau enggak ya? Dan memang saya setuju. Mereka ada karena kita ngasih. Karena kita ngasih tanpa berpikir apa yang akan terjadi dengan mereka setelah kita ngasih. Yang terjadi adalah mereka merasa di sini ada kehidupan. Mereka merasa di sini adalah tempat cari uang, padahal bukan. Artinya kita nggak boleh ngasih uang, nggak boleh sedekah dong? Ya boleh lah. Cuman ya ada tempatnya, ada caranya. Jangan kita asal ngasih, terus kita membuat orang lebih sengsara kok bisa bilang lebih sengsara? Ya iyalah. Kalau dia terus di sana, mungkin secara materi dia tercukupi, tapi secara mental, secara pendidikan, secara pergaulan ya dia sengsara, akan jauh dari kehidupan yang seharusnya, dari kehidupan yang benar. Kalaupun ada yang bilang wah anak jalanan itu nggak selalu image-nya buruk, memang. Cuman kalau dari 100% anak jalanan, apakah bisa 10% itu anak yang baik, anak yang benar? Susah, Pak. Paling cuma 1%, banter-banter 2%. Kebanyakan ya gitu, mereka jadi hidup di jalan, jadi preman, jadi penjahat, tukang mabok, dari ibadah jauh. Ya, kalau misalkan dia Islam, ya kapan dia wudhu, mandi juga enggak, seharian di jalan, kapan dia sholat. Ya, realistis saja lah, berhenti mengeluarkan uang koin ataupun mengeluarkan uang untuk para pengamen dan pengemis di jalanan, bukan karena kejam, tapi karena kita peduli dengan masa depan mereka. Kalau memang mau beramal, ya kan banyak solusinya, banyak cara-caranya. Bisa ke masjid, bisa ke panti, bisa kita kalau misalkan punya tetangga yang kita kenal, dia kekurangan, kita langsung ngasih. Atau mungkin yang pengamen itu juga mereka kan punya tetangga. Kalau tetangganya punya pemikiran yang sama, tahu keadaan dia. Di sini peran media dan pemerintah itu sangat berguna untuk menghentikan orang-orang pada mengemis dan mengamen. Dengan cara seperti apa? Melalui media, melalui televisi, melalui sosial media, Instagram, Facebook, YouTube. Pemerintah bilang ke masyarakat, kalau memang pekerjaan mengamen, pekerjaan mengemis itu adalah pekerjaan yang memalukan, dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan kepada mereka yang mengamen dan mengemis, dan menghimbau masyarakat untuk menyalurkan uang sumbangan itu langsung ke tetangganya yang membutuhkan. Karena pengemis itu juga pasti kan punya tetangga. Biar kata tetangga mereka yang memberi bantuan secara langsung, bukan kita yang di jalan. Supaya apa? Pemerintah menyiarkan, supaya apa? Pemerintah mensosialisasikan hal seperti itu, supaya orang yang mengemis, orang yang mengamen itu berhenti. Karena apa? Karena masyarakat sudah diimbau oleh pemerintah untuk tidak memberikan uang ketika mereka mengamen dan mengemis. Biar negara ini punya harga diri, biar negara ini menjadi
bangsa yang bermartabat.